Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Well, today we are going to learn English together. Okay guys, we meet again in this good opportunity to discuss English easily. In this video, we're gonna talk about passive voice in simple present and passive voice in present continuous tense. Look at the examples. Okay, number one. The fish are fed by them every morning. Clue-nya di sini yaitu every morning. Kemudian to be and verb 3. And then the second, the fish are being fed by them now. Okay, time signal is now, and then there is to be followed by being, then verb 3. Jadi untuk contoh yang pertama ini adalah miliknya passive voice simple present teman-teman. Kemudian number 2, this is passive voice of present continuous tense. Okay, for more detail and whole understanding of simple present passive voice and present continuous passive voice, please watch this video until finish. So, let's get started. Well, the basic pattern of passive voice is to be plus verb 3. So, before continuing this discussion, you must know first kind of to be. Jadi sebelum melanjutkan, teman-teman harus tahu dulu macam-macam dari to be. Sebenarnya saya sudah membahas di video sebelumnya. Jadi kind of to be. Jadi ada yang to be diikuti dengan verb ing, ada to be diikuti dengan ana, adjective noun sama adverb. Untuk linknya silakan saja diklik kanan pojok atas. Oke, dan ini sekilas saya ulangi lagi teman-teman. Jadi macam-macam dari to be yaitu present. To be present diantaranya adalah is, am, are. And then the following number 2, to be past, was and were. Then to be perfect, have, has been, and had been. The last, to be of model, yaitu be. Ketika teman-teman ketemu dengan 4 macam dari to be ini, dia pasti diikuti dengan verb ing atau ana yang sudah ada di video sebelumnya, dan yang ini akan kita bahas adalah followed by verb 3. Jadi diikuti oleh verb 3. Dan untuk di video kali ini kita akan membahas yaitu to be present plus verb 3. Jadi to be present itu apa saja teman-teman? Yaitu is, am, are followed by verb. So, in this opportunity, let's discuss how to make passive voice of simple present and passive voice in present continuous. Silakan perhatikan yang pertama kita akan membahas simple present. Untuk simple present sudah pernah saya buatkan videonya, untuk linknya ada di pojok kanan atas. Jadi kita nggak membahas detail untuk simple presentnya, tetapi yang akan kita bahas adalah bagaimana merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif nantinya. Jadi kita akan membahas perubahan dari aktif menjadi pasif. Example-nya untuk kalimat positifnya, she eats my apples. Dia perempuan memakan apel-apel saya. She ini subjek teman-teman. Kemudian eats ini adalah verb 1. Jadi karena di sini simple present maka berhubungan dengan verb 1 ya. Jadi simple present itu berhubungan dengan verb 1. Untuk tambahan s dan es-nya tidak kita bahas lagi. Kita hanya membahas dari aktif ke pasif karena di video sebelumnya sudah pernah saya bahas.
Kemudian my apple di sini adalah objek. Bagaimana cara membuat pasifnya, teman-teman? Silakan lihat ini. Ya. Jadi kalimat aktif menjadi pasif. Oke. Jadi dia akan dibalik, teman-teman. Jadi kalau ini ada she eats my apples, dia memakan apel-apel saya, maka akan dibalik untuk menjadi kalimat pasifnya, apel-apel saya dimakan oleh dia perempuan. Di sini berarti apel saya itu apples. Apple itu jamak ya. Karena to be yang dipakai adalah to be is ma, maka apple to be-nya adalah are. Berarti gimana teman-teman? My apples are eaten by her. My apple di sini sekarang menjadi subjek, kemudian ada to be are ya. Eaten-nya menggunakan verb 3, by her di sini menjadi objek. Jadi teman-teman kalau di aktifnya itu verbnya yang pakai adalah verb 1, maka untuk kalimat pasif nanti to be-nya pasti menggunakan to be is ma karena verb 1 itu adalah simple present. Oke, the following negative sentence. They don't eat my apple. They don't eat my apple. Lihat di sini apple-nya tunggal ya, teman-teman. Maka kalau nanti di kalimat pasif dia akan menjadi subjek dan tunggal. Maka to be-nya pasti apa, teman-teman? My apple is not eaten by them. Perhatikan to be-nya menggunakan apa? Menggunakan is. Karena apa? Apple-nya 1. Untuk kalimat interrogatifnya, does Baim eat my apples? Apakah Baim memakan apel-apel saya? Nah, apelnya sekarang jamak ya. Maka to be yang dipakai nanti untuk kalimat pasif karena subjeknya nanti apples, maka to be-nya pasti menggunakan are. Are my apples eaten by Baim? Ini untuk simple present, teman-teman. Jadi ketika aktifnya itu pakai verb 1 atau auxiliary-nya pakai do atau does, maka untuk pasifnya pasti menggunakan to be is ma plus verb 3. Oke, the following present continuous. Untuk kalimat positifnya, she is eating my apples. Sengaja kalimatnya saya buat sama ya dengan contoh dari simple present biar teman-teman nanti bisa membedakan sendiri. Tapi kita dalam bentuk tenses yang berbeda. She is eating my apples. Ini ada subjek. Kemudian di sini ada to be plus verb ing ya. Ini verbnya my apples. Ini adalah objek. Perhatikan teman-teman, kalau di kalimat aktifnya sudah ada to be, maka di kalimat pasifnya nanti pasti ada to be dari tenses tersebut. Jadi di sini to be-nya adalah is. Ya, temannya is adalah is ma. Karena ini my apples nanti jadi subjek, maka to be-nya pakai are. Tapi perhatikan, ini adalah verb ing. Verb ing itu continuous. Maka di kalimat pasifnya juga tetap harus ada ing-nya. Tetapi verbnya menggunakan verb 3. Bagaimana contohnya? Jadi she is eating my apple. Dia perempuan sedang makan apel-apel saya. Berarti apel-apel saya sedang dimakan oleh dia perempuan. My apples are being eaten by her. Ini subjek. Nah, ini to be. Kemudian perhatikan teman-teman. Ya, ini ada being yang menunjukkan bahwa dia continuous yang cirinya selalu ada ing. And then followed by verb 3. And this is object.
To be-nya kenapa are? Karena apples ya. Jadi ini to be-nya. Oke. Negative sentence sama sebenarnya. Untuk negatif tinggal kasih not saja. They are not eating my apple. Mereka tidak sedang memakan apel saya. Apelnya hanya satu loh sekarang. Berarti my apple is not being eaten by them. Karena di sini ada eating teman-teman untuk kalimat aktifnya yang menunjukkan dia continuous, maka di sini ada being. Jadi tambahannya untuk continuous itu ada di being. Verbnya semuanya tetap menggunakan verb 3 karena rumus dasarnya dari passive voice itu adalah to be plus verb 3. Oke, untuk interrogatifnya, is Baim eating my apples? Applesnya sekarang ini jamak ya. Maka nanti to be yang dipakai adalah are. Bagaimana teman-teman? Are my apples being eaten by Baim? Ini ada being lagi. Kenapa? Karena di sini present continuous pakai ing. Jadi sebenarnya untuk simple present dan present continuous itu sama untuk membuat kalimat pasif. Yang membedakan dia ada being yang menunjukkan bahwa dia adalah continuous. Seperti itu teman-teman. Oke, let's practice. Latihan merubah dari kalimat aktif menjadi pasif. Oke, perhatikan. The first aktif. Ya. The students use computer every day. Ya. Karena ini everyday yang menunjukkan bahwa ini everyday. Everyday itu adalah miliknya simple present. Dan ini adalah verb satu, teman-teman. Maka nanti to be-nya pasti is ma plus verb 3. Ya, is ma plus verb 3. Gitu aja. Oke, coba sekarang. Yang semula ini adalah subject, the student, maka nanti dia akan menjadi objek. Yang di sini komputer ini objek, maka dia akan menjadi subjek untuk di kalimat pasif. Silakan diperhatikan. Computer, to be-nya apa teman-teman? Karena ini satu ya, komputer saja, maka to be-nya pasti menggunakan is used by the student every day. Nah, sekarang dia komputer menjadi subjek. Ada to be, kemudian verbnya verb 3. Dan the student sekarang menjadi objek. Next. Kalimat aktifnya. Saya buat sama ini. The students are using computer now. Kenapa ini pakai are, pakai to be dan pakai verb ing? Karena keterangan waktunya adalah now. Now itu sekarang, menunjukkan sekarang. Berarti dia miliknya present continuous, teman-teman. Karena di sini untuk kalimat aktifnya ada verb ing, maka nanti di kalimat pasif pasti ada being. Coba perhatikan. Dibalik ya, yang semula subjek menjadi objek, yang semula objek menjadi subjek. Berarti apa teman-teman? Computer, to be-nya berarti apa? Is being used, yang menunjukkan bahwa ini adalah continuous ing ya. By the student now. Sama antara kalimat yang atas ya dengan yang bawah. Okay, once more, let's try to change from active sentence to passive voice. Number one, she reads novel every night. Untuk kalimat pasifnya gimana teman-teman? Ini verbnya adalah verb 1. Maka to be-nya pasti apa? Is ma plus verb 3. Ini ada novel, novelnya hanya 1. Maka to be-nya pasti is. Berarti gimana? Novel
is read by her every night. Ini bacaannya read, teman-teman. Meskipun sama tulisannya, karena ini verb 3, itu bacaannya adalah read, dan di sini adalah to be. Oke. Number 2, they are helping me. Ada verb ing, berarti nanti untuk pasifnya pasti ada being. They are helping me, mereka sedang membantu saya. Berarti saya sedang dibantu oleh mereka. I, apa to be-nya? I am. Kemudian pasti menggunakan being, karena di sini ada ing. Nah, verbnya tetap verb 3. I am being helped by them. Number 3, he is not calling you now. Nah, ada calling, verb ing. Maka nanti di pasifnya pasti ada being. He is not calling you now. Dia tidak sedang menelponmu atau memanggilmu sekarang. Berarti gimana, teman-teman? You are not. Ya, kemudian ada being. You are not being called by him now. Oke, ini kurang now ya. Oke, number 4. The teacher doesn't punish us. Ini ada doesn't, teman-teman. Negatif dari simple present. Nah, verbnya verb 1. Maka nanti ada to be plus verb 3 untuk kalimat pasifnya. Berarti us, berarti jadinya subjek adalah we. We are not punished by the teacher. Let's try to fill the blank using active or passive. Ini kata kerjanya sudah saya sediakan, yaitu visit. Oke, number 5. Si bla 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 buy them every night. Every night, setiap hari. Apa? Setiap malam. Every night, setiap malam. Ini ada ciri by. Oh, berarti kalimat ini adalah kalimat pasif. Every night itu simple present. Berarti itu yang pakai adalah is, am, are. Berarti isinya adalah to be plus verb 3. She is visited by them every night. Si bla 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 them every night. Dia kira-kira apa? Dikunjungi apa mengunjungi mereka setiap malam? Dia mengunjungi mereka setiap malam. Berarti kalimatnya adalah kalimat aktif. Si. Berarti verbnya verb 1 karena si ditambahi dengan s. She visits them every night. Number 7. My car. Kata kerjanya repair now. Now itu sekarang. Oh, berarti miliknya continuous. Mobil saya memperbaiki apa diperbaiki? Oh, pasti mobil ya, diperbaiki. Mobil saya sedang diperbaiki, karena ini pakai now. Berarti pakai continuous, tetapi dia kalimatnya pasif. Mobil saya sedang diperbaiki. Karena continuous, maka dia pakai being. To be-nya my car adalah is. My car is being repaired now. The last, number 8. My brothers, verbnya pakai repair. My car now. Now, sekarang. Berarti pakai continuous. Tetapi continuousnya aktif apa pasif, teman-teman? Lihat. Saudara-saudara saya memperbaiki atau diperbaiki? Pasti memperbaiki mobil saya. Nah, tapi sekarang berarti saudara-saudara saya sedang memperbaiki mobil saya sekarang. My brothers are repairing my car now. Oke, semoga bermanfaat. Like and subscribe untuk mendapatkan video terupdate dari saya. Jangan lupa loncengnya dinyalain dong. Untuk video selanjutnya kita akan membahas simple past pasif dan past continuous pasif. Pertanyaan lebih lanjut, silakan komen di bawah. Thank you.